Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat semua ini ya. Kita akan melanjutkan perkuliahan kalkulus kita. Ini masuk ke sebab yang berikutnya, yaitu derivatif atau turunan gitu ya. Ini dulu materi yang saya yakin pernah Anda dapatkan di SMA, semuanya sudah dapat. Jadi ini kita hanya mengulang sedikit. Nanti mungkin sedikit kita perdalam pemahamannya. Kalau dulu mungkin Anda di SMA hanya belajar permukaan saja, jadi tinggal menggunakan aturan-aturan yang sudah jadi gitu ya, asal muasalnya Anda tidak disampaikan. Nah, mungkin hari ini sedikit akan kita singgung kira-kira asal muasal rumus-rumusnya sama konsep turunan ini bagaimana. Saya akan menggunakan ini, yang saya gunakan slide PPT Kalkulus ACT Telkom ini. Sebelum kita lanjutkan perkuliahan, kita berdoa dulu ya, supaya dimudahkan dalam memahami materi perkuliahan hari ini. Berdoa dipersilahkan. Oke, di pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan terkait dengan limit ya. Jadi, limit itu sebagai konsep pendahuluan dari turunan ini, karena rumus turunan itu memang diperoleh dari ini ya, dari pendekatan limit. Nah, yang pertama terkait dengan garis singgung, sedikit saya ulang penjelasannya kemarin. Jadi kalau kita mencari suatu garis singgung gitu ya, asal kita punya kemiringannya, asal kita punya gradien dari garis singgung itu, kita bisa menentukan persamaan garis singgung itu. Gitu ya. Jadi misalkan kita punya kurva ini, atau kurva dari fungsi f(x) ini, bentuknya melengkung ini, yang hitam ini. Nah, bagaimana kalau kita ditanyakan persamaan garis singgung dari kurva ini, f(x), dari grafik fungsi ini, kurva fungsi f(x) ini di titik P di sini ya, titik P. Nah, kalau kita gambar, maka persamaan garis singgungnya itu kira-kira gitu ya. Kira-kira anggaplah yang warna hijau ini ya. Yang warna hijau ini adalah garis singgung. Garis singgung dari ini, grafik dari fungsi f(x) di titik P ini. Ini adalah garis yang warnanya hijau ini. Nah, bagaimana menentukan persamaan garis singgungnya? Tentunya kita perlu mencari kemiringannya atau gradiennya. Jadi kalau kita punya kemiringan atau gradien dan kita punya sebuah titik yang dilalui garis itu, maka kita bisa menentukan persamaannya. Titiknya sudah tahu di sini. Titiknya titik P. Kalau kita tidak tahu titik P itu kan kita nanti tahu koordinat ini ya, XY dari P ini ya. Nah, sekarang kemiringannya bagaimana? Kemiringan kita bisa menggunakan pendekatan ini, tali busur gitu ya, tali busur. Jadi kita mengambil sembarang titik Q di kurva itu, tentunya titik Q-nya adalah yang berdekatan dengan P ya. Katakanlah di sini kita ambil titik Q di sini. Lah Q ini kira-kira koordinatnya apa? Koordinatnya Q anggaplah x, fx itu ya. Jadi x-nya di sini, y-nya berapa? Y-nya kan tinggal x dimasukkan ke fungsi f kan jadi di fx gitu ya. Jadi koordinat Q-nya adalah x, fx di sini. Nah, kalau kita punya ini, berarti sekarang kita titik P-nya adalah C, Fc, titik Q-nya adalah X, Fx, maka kemiringan dari tali busur PQ yang warna kuning ini, Y2 min Y1 per X2 min X1 kan gitu rumusnya ya. Jadi ini Fx min Fc dibagi X min C, itu adalah kemiringan dari tali busur PQ gitu. Nah, masalahnya kalau kita mencarinya atau kita mengambilnya titik Q itu terlalu jauh dari P, maka tali busur PQ yang warna kuning ini kan tidak merepresentasikan garis singgung yang hijau ini, karena ini kan tentunya jauh ya kemiringannya ya. Ini yang kuning ini agak serong ke atas, agak tajam gitu ya, agak curam, tapi yang hijau ini agak landai. Terus bagaimana caranya supaya kemiringan dari tali busur dari PQ itu merepresentasikan kemiringan dari garis singgung gitu kan. Garis singgung
garis singgung dari grafik itu di titik P, maka kita perlu menarik Q ini mendekati P gitu ya. Jadi kalau kita tarik Q-nya, itu kita tarik semakin mendekati P, katakanlah sampai di titik sini. Nah, ketika Q-nya di titik sini, maka nanti tali busur PQ-nya akan menjadi yang warna merah ini. Nah, kemiringannya kan semakin mendekati yang hijau. Nah, semakin kita tarik lagi nanti, semakin kita tarik lagi menuju P, jadi kalau Q-nya sangat dekat dengan P gitu ya, maka nanti tali busur PQ itu akan menyerupai atau merepresentasikan garis singgung di titik P tersebut gitu. Nah, makanya ketika X-nya ini menuju C gitu ya. Jadi kalau kalau Q-nya menuju P kan maksudnya ini. Maksudnya X-nya ini menuju C, semakin digeser ke sini set gitu ya. Nanti Q-nya kan semakin menempel ke P sini. Jadi PQ, tali busur PQ akan menjadi garis singgung di titik P gitu ya. Nah, kemiringannya bagaimana? Berarti kemiringannya kita gunakan limit. Jadi limitnya adalah limit X ini ya menuju C, Fx min Fc per X min C. Nah, ini adalah apa namanya, rumus gradien garis singgung gitu ya, atau kemiringan dari garis singgung fungsi Fx di titik P atau di titik X sama dengan C itu rumusnya seperti ini. Nah, yang kedua adalah terkait dengan konsep kecepatan sesaat gitu ya. Nah, kita perlu memisalkan ini. Jadi katakanlah rumus jarak atau rumus posisi suatu benda gitu ya. Rumus kedudukan suatu benda itu diberikan oleh fungsi Ft ini. Jadi S itu adalah jarak atau posisinya gitu ya. Dia diberikan oleh suatu fungsi Ft dengan T-nya adalah waktu gitu ya. Nah, saat T sama dengan C itu berarti benda tersebut berada di posisi Fc gitu ya. Kemudian ketika bergerak lagi ditambah dengan H, jadi saat T-nya itu sama dengan C plus H, maka benda tersebut berada di Fc plus H. Jadi kalau digambar kira-kira ini, kalau ini jam gitu ya, awalnya di sini, di jam C ini, atau saat T-nya sama dengan C, kemudian di sini saat T-nya sama dengan C plus H, posisinya saat T-nya sama dengan C itu di sini, Fc, saat T-nya sama dengan C plus H itu di sini, Fc plus H gitu ya. Nah, maka kecepatan rata-rata pada selang waktu C sampai C plus H gitu ya, pada interval waktu C sampai C plus H adalah, ini kan kecepatan rata-ratanya, jadi kedudukan yang kedua gitu ya, atau jarak kedua dikurangi jarak ke satu per waktu kedua dikurangi waktu pertama. Jadi kedudukan kedua kan Fc plus H, kedudukan awalnya kan Fc gitu ya. Kemudian waktu terakhir nanti C plus H dikurangi C, jadi menjadi H ini aja ya. Jadi ini adalah kecepatan rata-rata pada interval waktu C sampai C plus H itu seperti ini. Fc plus H min Fc per H. Ini ya. Nah, untuk kita memperoleh kecepatan sesaat di X sama dengan C, maka kita perlu mengambil H-nya itu mendekati 0, hanya menuju 0, gitu ya. Nilai H, nilai pertambahan waktunya tadi menuju 0. Sehingga V-nya, V kecepatan sesaat di C itu menjadi seperti ini, limit Fc plus H min Fc per H untuk H-nya menuju ke 0. Jadi kalau H-nya sangat dekat dengan 0, maka itu menjadi rumus kecepatan sesaat dari benda tersebut di X sama dengan C, gitu ya. Jadi yang pertama tadi dalam bentuk seperti ini, kalau masalah garis singgung tadi seperti ini, limit X menuju ke C ya, Fx min Fc per X min C. Kalau masalah kecepatan tadi seperti ini ya, limit hanya menuju 0 ini, Fc plus H min Fc per H. Nah, misalkan X-nya sama dengan C plus H, jadi kalau C plus H itu kita ganti dengan suatu notasi X gitu, maka bentuk ini akan sama dengan bentuk persamaan garis singgung tadi, gradien garis singgung tadi, menjadi seperti ini. Jadi X-nya menuju C, ini Fx min Fc per X min C, ini yang sama ya. Jadi limit dari Fx min Fc per X min C untuk X-nya menuju C, gitu ya. Jadi kalau
Kalau ini C plus H kita ganti X kan menjadi Fx, itu maksudnya. Terus kalau X itu sama dengan C plus H, berarti H itu sama dengan X min C kan. Jadi hanya ini berubah menjadi X min C. Terus kalau hanya ini menuju 0, jadi kalau nilai H ini menuju 0, maka nilai X-nya kan menuju C. Itu maksudnya. Jadi yang ini, bentuk limit di atas ini bisa menjadi bentuk limit di bawah ini. Jadi ini kecepatan sesaat, rumusnya sangat sangat mirip dengan tadi ya, apa namanya, gradien dari garis singgung tadi itu. Nah, dari dua bentuk di atas, kemiringan garis singgung dan kecepatan sesaat itu, terlihat bahwa dua masalah tersebut berada dalam satu tema yang kita sebut dengan turunan atau derivatif tadi itu, gitu ya. Maka ini definisi dari turunan. Turunan pertama dari fungsi f di titik x sama dengan c, itu dinotasikan biasanya dengan seperti ini ya. F aksen c ini, f aksen c itu maksudnya turunan pertama dari fungsi f di titik x sama dengan c, didefinisikan dalam bentuk limit seperti ini. Jadi ini turunan sebagai suatu fungsi seperti ini ya. Jadi f aksen c sama dengan limit x menuju c gitu ya. Ini fx min fc per x min c. Jadi ini adalah rumus turunan fungsi f, rumus turunan pertama fungsi f di titik x sama dengan c. Nah, ini berlaku apabila limitnya ada gitu ya. Limitnya ada itu bagaimana Anda bisa buka kembali penjelasan tentang limit. Limitnya ada itu maksudnya limit kiri sama dengan limit kanan, terus nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya di titik tersebut, gitu ya. Jadi ini rumus utama untuk turunan pertama di titik x sama dengan c seperti ini. Lah, bagaimana penulisan notasinya? Notasinya bisa dituliskan bermacam-macam. Yang pertama bisa dalam bentuk seperti ini ya. D fc per dx, ini boleh. Atau ditulis y aksen c juga boleh. Gitu. Jadi ini maksudnya adalah turunan dari fungsi f di titik x sama dengan c, ini juga sama. Turunan dari titik f di titik x sama dengan turunan dari fungsi f di titik x sama dengan c. Jadi selain menggunakan notasi f aksen c, kita juga bisa menggunakan notasi ini. dfc per dx atau y aksen c juga boleh. Lah kita terapkan di kasus soal seperti ini. Jadi kalau diketahui fungsi fx-nya itu adalah 1/x gitu ya, tentukan f aksen 3. Nah, ini asumsikan kita belum mengetahui aturan penurunan rumus fungsi polinomial. Dan aturan-aturan yang lain kita anggaplah kita belum mengetahui gitu ya. Maka cara menentukan turunannya adalah dengan rumus ini tadi, rumus yang diberikan di sini ini. Di limit fx min fc per x min c untuk x-nya menuju c gitu ya. Nah, fx-nya adalah 1/x, c-nya di sini adalah 3 gitu ya. Jadi nanti turunannya f aksen 3 adalah limit x ini ya, limit x-nya menuju 3 ini. Fx min f3 per x min 3. Ini ya. Dan ini tinggal kita masukkan masing-masing dari yang diketahui di sini. Fx itu apa? Fx itu adalah 1/x gitu ya. F3 itu berarti 3-nya kan tinggal dimasukkan ke fx ini ya. Berarti menjadi 1/3. Terus yang bawah tadi x min 3. Berarti ini 1/x min 1/3 per x min 3 untuk x-nya menuju 3. Nah, seperti ini jangan langsung dimasukkan. Kalau langsung dimasukkan nilai 3-nya kan jadi 0/0. Nah, ini kan nggak boleh. Maka kita ini dulu, kita jabarkan yang bagian atas dulu. Menjadi apa? Ini kalau kita kali silang gitu ya, kira-kira yang atas kan menjadi 3 min x per 3x. Ini kan yang ini kali 3 per 3, ini dikalikan x per x, maka yang atas menjadi 3 min x per yang bawah 3x gitu ya. Nah, bawah ini penyebut langsung bisa dikalikan dengan penyebut yang bawahnya lagi. Berarti menjadi seperti ini bentuknya, 3 min x per 3x kali x min 3. Nah, ini kebalikannya. Berarti kan kita bisa minuskan kan salah satu. Yang atas diminuskan juga boleh menjadi minus dari x min 3, atau yang bawah yang diminuskan menjadi minus dari 3 min x, supaya nanti bisa dibagi. Itu ya. Nah, seperti ini. Jadi yang atas menjadi minus x min 3 per 3x kali x min 3. Ini bisa dibagi, ini habis, tinggal satuan. Jadi hasilnya menjadi limit dari min 1/3x untuk x yang menuju 3. Nah, kalau sudah seperti ini,
Dimasukkan boleh, karena ketika dimasukkan nanti kita mendapatkan nilai konstanta tertentu. Tidak mendapatkan nilai 0 per 0 gitu ya. Jadi kalau sudah dalam bentuk seperti ini, silahkan langsung dimasukkan, X-nya sama dengan 3, menjadi min 1/9. Jadi ini nilai f aksen 3 atau nilai turunan dari fungsi f(x) di titik x sama dengan 3 adalah min 1/9. Itu ya. Ini cara mencari turunan pertama dari fungsi f di titik x sama dengan c dengan menggunakan rumus tadi. Rumus limit tadi seperti ini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di belakang. Kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang turunan sepihak. Apa itu turunan sepihak? Nanti kalau kemarin kita di limit sama kekontinuan itu kita punya limit kiri, limit kanan, kontinu kiri, kontinu kanan. Nah, di sini di turunan gini juga kita bisa menentukan turunan sepihak, yaitu turunan kiri dan turunan kanan. Nah, turunan kiri apa yang dimaksud turunan kiri? Turunan kiri dari fungsi f di titik x sama dengan c itu definisinya seperti ini. Jadi rumus turunan tadi itu tinggal kita ambil limit kirinya. Jadi limit x-nya menuju c minus gitu ya. Di limit x menuju c minus gitu. Fx min fc per x min c. Jadi yang bagian ini tetap. Bagian fx min fc per x min c tetap, hanya ini limitnya ini x-nya menuju c minus gitu ya. Kemudian notasinya depan ini, kalau tadi turunan saja itu adalah f aksen c, kalau sekarang f aksen c indeks bawahnya minus gitu ya. Nah, nanti kalau turunan kanan sebaliknya, indeks bawahnya di sini plus, yaitu jadi f aksen c dengan indeks bawahnya ini plus, ini maksudnya turunan kanan. Yang berubah apa? Hanya limitnya x-nya menuju c plus gitu ya. Bagian ini tetap. Bagian ini tetap fx min fc per x min c. Nah, ini akan kita akan kita peroleh apabila limitnya ini masing-masing ini ada gitu ya. Nah, perhatikan di sini. Fungsi f itu dikatakan mempunyai turunan itu adalah diferensiabel, itu istilah lainnya ya. Diferensiabel atau dapat diturunkan atau punya turunan di C, atau kata lainnya adalah f aksen C itu ada apabila turunan kiri sama dengan turunan kanan gitu ya. Dan turunannya f aksen C-nya adalah ya tadi itu salah satu. Anda pakai yang kiri boleh, Anda pakai yang kanan boleh, karena yang kiri sama yang kanan itu nilainya sama. Jadi fungsi f dikatakan diferensiabel apabila turunan kirinya ada, turunan kanannya ada, terus turunan kiri sama dengan turunan kanan. Mirip-mirip sama kayak dulu definisi limit itu ada jika apa gitu ya. Nah, ini sebaliknya f dikatakan tidak mempunyai turunan di C itu ketika apa? Ya ketika turunan kiri tidak sama dengan turunan kanan, gitu ya. Contohnya ini. Ketahui fungsi f seperti ini, fungsi majemuk ini didefinisikan dalam beberapa definisi fungsi untuk interval yang berbeda. Jadi fx-nya sama dengan aturannya x kuadrat min x plus 3, ini saat x-nya lebih kecil 1. Kemudian dia berubah aturan menjadi 1 plus 2 akar x ketika x-nya lebih besar sama dengan 1. Nah, selidiki apakah fx diferensiabel di x sama dengan 1. Jika diferensiabel, tentukan f aksen satunya berapa, gitu ya. Nah, untuk menyelidiki diferensiabel di x sama dengan 1 tadi, berarti kita mencari turunan kiri di x sama dengan 1 dan turunan kanan di x sama dengan 1, gitu ya. Ini turunan kiri di x sama dengan 1, rumusnya berarti limit x menuju 1 min, gitu ya. Limit kiri x sama dengan limit kiri saat x menuju 1 itu bagaimana? Seperti ini. Sama rumusnya fx min f1 per x min 1 untuk x-nya menuju 1 minus. Nah, karena ini 1 minus, jadi kan 1 dari arah kiri. 1 dari arah kiri itu berarti pakai aturan yang atas ini. Di fx-nya menggunakan aturan yang atas, kita masukkan x kuadrat min x plus 3 dikurangi dengan, kalau dimasukkan 1, jadi 1 dimasukkan ke sini jadi berapa? 1 min, sorry. F1 itu pakainya yang bawah ya, karena F1 itu nilai fungsi F di titik X sama dengan 1. Jadi pengurangnya ini hati-hati di sini ya.
F1-nya bukan dimasukkan ke atas, tapi dimasukkan ke aturan yang bawah. Karena F1 itu berarti nilai fungsi F saat X sama dengan 1. X sama dengan 1 kan ini. Berarti menggunakan aturan yang bawah ini, maka di sini kok 1 plus 2 akar 1 karena menggunakan yang bawah ini. Per X min 1, gitu ya. Kita lihat berapa hasilnya. Oh, sorry, ini belum muncul hasilnya ya dia ya. Wah, ke delete ini mungkin ya. Ini harusnya kok hilang, ini harusnya yang atas ada lanjutannya ini. Jadi ini harusnya yang atas, mohon maaf. Ini harusnya yang atas ada lanjutannya ini ya nanti ya. Kepotong, kehapus ini, mohon maaf. Ini bisa Anda lihat sendiri nanti ya. Kemudian yang bawah ini turunan kanannya fx min f1 per x min 1 ini untuk x-nya menuju 1 plus. Jadi kalau ini karena 1 plus menggunakan aturan yang bawah ini. Baik fx-nya maupun f1-nya. Nah, dengan menggunakan aturan ini menjadi ini 2 akar x min 2 yang bawah difaktorkan x akar 1, akar x min 1 dan akar x plus 1. Yang ini bagi ini habis menjadi 1 per akar x plus 1 gitu ya. Nanti menjadi coret-coret yang 1 per 2 dikali 2 ini. Pak, 2 dari mana? Ini 2 dari ini. 2-nya difaktorkan. 2 yang bagian pembilang ini difaktorkan ke sinian ya. Nah, ketika ini dibagi habis, kan tinggal 1 per, dimasukkan satuan 1 per 2. 1 per 2 dikali 2, 1. Ya, nanti yang atas ini juga hasilnya harusnya 1. Nah, karena dia hasilnya sama, maka dia dikatakan diferensiabel. Di X sama dengan 1. Dengan nilai F aksen satunya yaitu 1 itu sendiri. Nah, kemudian ini sifat atau aturan atau kaitan antara diferensiabel dengan kontinu. Lah, teoremanya berbunyi seperti ini. Jika fungsi F itu diferensiabel di titik X sama dengan C, maka F itu juga kontinu di C. Gitu ya. Jika F diferensiabel di X sama dengan C, atau langsung di C gitu aja, maka F kontinu di C. Lah, kalau kita punya implikasi seperti ini, maka kita punya kontraposisi. Kontraposisi itu apa? Kontraposisi itu berarti dibalik dan dinegasikan semua. Jadi nanti yang senada dengan ini, yang semakna dengan ini, jika fungsi F itu tidak kontinu di C, maka F itu tidak diferensiabel di C. Ini maksudnya, kalau fungsi F itu tidak kontinu di titik X sama dengan C, maka fungsi tersebut juga tidak punya turunan atau tidak bisa didiferensial diturunkan di X sama dengan C gitu ya. Maka dulu waktu kita bicara kontinu itu saya pernah bilang apa namanya, kalau tidak kontinu maka dia tidak punya turunan gitu ya. Kalau punya turunan maka dia kontinu. Meskipun gini, meskipun ada fungsi yang tidak diferensiabel, dia kontinu juga bisa. Karena ini kan P maka Q. P maka Q itu kalau negasi P belum tentu negasi Q. Boleh saja negasi P tetapi Q-nya tetap berlaku, itu boleh. Jadi kalau ada fungsi yang tidak diferensiabel di C tapi dia kontinu di C juga ada. Gitu ya. Tapi kalau dia tidak kontinu pasti dia tidak diferensiabel. Karena itu kontraposisi. Jadi kalau ini P maka Q yang senilai yang apa namanya nilai kebenarannya sama itu adalah negasi Q maka negasi P. Jadi kalau F tidak kontinu di C, maka F juga tidak punya turunan di C, gitu kira-kira seperti itu. Buktinya tidak perlu saya jelaskan ya, ini untuk anak matematika saja. Kalau Anda mau buktikan sendiri bolehlah, ini tidak terlalu sulit saya kira ini. Anda tinggal menunjukkan seperti ini, limit F(x)-nya untuk S menuju C harus sama dengan FC, gitu ya. Gampang, ini tidak terlalu sulit kan seperti ini. Kemudian ini contoh saja, langsung contohnya saja. Tunjukkan bahwa fungsi f(x) dimensikan dengan harga mutlak x atau nilai mutlak x ini ya. Dia kontinu di x sama dengan 0
tetapi tidak diferensiabel di X sama dengan 0. Jadi tadi yang saya sampaikan tadi, ada fungsi-fungsi yang tidak diferensiabel tapi dia continue. Meskipun aturannya seperti ini ya, kalau F diferensiabel maka F continue. Tapi ada yang continue tapi tidak diferensiabel itu ada. Itu tidak menyalahi ini karena tadi ini P maka Q, negasi P maka Q itu tetap benar gitu ya. Silahkan nanti Anda boleh bicara, boleh membuka kembali aturan-aturan di logika matematika. Nggak tahu kalau Anda dulu menggunakan kurikulum 13 ya, 2013 mungkin sudah nggak ada ya materi logika matematika itu. Mungkin Anda kalau belajar di apa namanya, latihan masuk perguruan tinggi itu malah ada, kadang-kadang ada di situ. Nah ini, yang pertama akan ditunjukkan dia continue dulu. Continue berarti ditunjukkan limit kiri dan limit kanannya, continue kiri ini. Ini. Jadi limit X menuju 0 plus. Continue kanan, sorry. Ini limit kanannya adalah X, saat di sebelah kanannya X kan pakai yang atas ya, X ya. Berarti karena X-nya menuju 0, ya sama dengan 0 nilainya. Terus kalau limit kirinya itu pakai yang bawah berarti X lebih kecil 0 minus X. Karena X-nya menuju 0 berarti min X ya tetap 0. Itu ya, min 0 ya 0 pada. Nah, terus nilai F0 berapa? Nilai F0-nya juga 0 ternyata. Maka ini nilai fungsi di 0 di titik X sama dengan 0 ya 0, limit kirinya 0, limit kanannya 0. Nah, jadi dia continue. Continue di X sama dengan 0. Itu ya. Ini. Kemudian dia diferensiabel apa enggak gitu ya. Maka kita lihat diferensial kirinya dulu ini. Turunan kirinya berarti kita menggunakan fx min f0 per x min 0 untuk x yang menuju 0 minus berarti. Karena ini adalah kiri, berarti nilainya tadi, rumusnya ini saat x-nya lebih kecil 0, ini kan di sebelah kirinya 0 berarti. Kan menggunakan aturan yang bawah, menggunakan aturan yang min x gitu ya. Menggunakan aturan yang min x kita punya ini, min x min 0 per x min 0 berarti x gitu ya. Jadi ini menjadi apa? Min x per x. Ini sama dengan min 1. Tapi kalau limit kanannya ternyata ini dimasukkan fungsi fx-nya karena x-nya dari arah kanannya 0, 0 plus kan, maka pakai aturannya yang x positif ini, x min 0 per x gitu ya. Untuk x menuju 0. Ini x per x itu adalah 1. Jadi ini turunan kirinya adalah min 1, turunan kanannya adalah 1. Jadi dia tidak diferensiabel di x sama dengan 0 atau tidak punya turunan di x sama dengan 0. Meskipun dia continue gitu ya. Dia continue di X sama dengan 0, tapi dia tidak punya turunan di X sama dengan 0. Nah, itu tadi buktinya. Kemudian perhatikan di sini contoh lain, kadang-kadang tidak selalu ditanya diferensialnya, turunannya, tapi ditanya seperti ini, misalkan tentukan konstanta A dan B supaya fungsinya diferensiabel di X sama dengan 1, itu ya. Kalau diferensiabel aturannya ada 2. Berarti aturannya adalah yang pertama continue dulu di X sama dengan 1. Yang kedua, turunan kiri sama dengan turunan kanan di X sama dengan 1. Itu ya. Ini yang pertama untuk syarat continue-nya di X sama dengan 1 itu, dia continue di X sama dengan 1 jika continue kiri sama dengan continue kanan di X sama dengan 1. Nah ini, continue kiri sama dengan continue kanan. Itu harus sama dengan F1-nya. F1 berapa? F1 itu pakai aturan yang bawah berarti ya. Berarti dimasukkan nilai 1 di sini, 1 kali A itu sama dengan A. Terus limit kirinya berapa? Limit kirinya ini. Limit kirinya pakai yang atas berarti saat X kurang dari 1. Berarti X kuadrat plus B itu harus sama dengan limit kanannya. Limit kanannya berarti yang bawah ini. Masukkan nilai 1.
AX ya ini ya. Yang ini dimasukkan jadi 1 plus B harus sama dengan A. Jadi ini harusnya salah satu aja nggak apa sih. Bagian sini aja nggak apa-apa. Atau bagian ini aja sebenarnya. Limit kiri sama dengan limit kanan langsung sini nggak apa-apa. Jadi kita akan punya persamaan yang bagian kanan sini saja. Sehingga kita akan punya 1 plus B sama dengan A, sehingga B-nya sama dengan A-1. Gitu ya. Kan kita baru punya itu kalau kita hanya menggunakan syarat kontinunya. Padahal kita harus ketemu A-nya berapa, B-nya berapa. Maka kita menggunakan aturan yang kedua. Syarat yang kedua adalah syarat cukupnya turunan kiri harus sama dengan turunan kanan. Turunan kiri pakai rumus ini, limit kiri fx min f1 per x min 1, pakai fungsi yang x kurang dari 1 tadi, menjadi seperti ini, di yang atas ya. X kuadrat plus B, min A, F1-an A. F1 kan berarti ini, dimasukkan 1 ke bagian bawah ini, 1A kan A, per X min 1. Ini boleh karena B-nya tadi dari persamaan sebelumnya ini, B itu adalah A-1, kita masukkan B-nya A-1 di sini, menjadi A habis, jadi menjadi X kuadrat min 1. X kuadrat min 1 bisa difaktorkan, X min 1 kali X plus 1, X min 1 dibagi dengan X min 1 habis, kita tinggal punya X plus 1. Untuk X menuju 1 berarti sama dengan 2. Ini limit kirinya, turunan kirinya. Nah, turunan kanannya berarti limit kanan dari fx min f1 per x min 1. Kita pakai rumus yang bawah, yang ax tadi. Ax min a per x min 1. Ini a-nya dikeluarkan, kita punya x min 1 per x min 1. Sehingga kita punya a. A kali limit ini kan coret per coret, ini habis ya ini ya. X min 1 bagi X min 1 kan 1 ya. Limit X menuju 1 dari 1 ya 1 sendiri. A kali 1 adalah A. Nah, karena turunan kiri harus sama dengan turunan kanan, berarti A harus sama dengan 2. Kalau A sama dengan 2, tinggal dimasukkan ke B tadi. B-nya berapa tadi? B sama dengan A-1. Berarti B-nya itu 2-1 sama dengan 1. Jadi diperoleh A-nya 2, B-nya 1. Gitu ya. Supaya fungsi tadi, fungsi majemuk yang seperti di atas tadi itu, dia diferensiabel di X sama dengan 1. Soal latihannya bisa aja sekalian buat tugas. Nah, ini kita ke aturan pencarian turunan langsung. Jadi, kalau kita punya fungsi fx yang terdefinisi pada selang atau interval i, maka turunan pertama dari fungsi f ditulis atau dinotasikan dengan f aksen x, dia bisa didefinisikan dalam bentuk seperti ini. Jadi ini tidak hanya turunan pada titik x tertentu, tapi turunan pada interval tertentu, ya, pada interval i. Nah, maka nilai f aksen x itu sama dengan limit dari ft min fx per t min x untuk t-nya menuju x. Ini berlaku untuk setiap x-nya elemen interval i. Gitu ya. Atau kalau kita menggunakan pendekatan yang seperti ini, hanya adalah t min x itu, h itu adalah selisih antara nilai t dengan nilai x gitu ya. Maka kita bisa menggunakan seperti ini, limit dari fx plus h min fx plus h untuk hanya menuju 0. Sama untuk setiap x-nya elemen interval i. Jadi ini kan, ini rumus yang tadi. Bedanya apa Pak dengan yang tadi Pak? Kalau tadi kan ini langsung c ya, f aksen c, ini fx min fc, x min c langsung gitu ya. Kalau sini berarti kita menentukan turunan turunan dari fungsi tersebut di titik x sembarang. Maksudnya tidak diketahui x-nya sama dengan konstanta sekian, x sama dengan c, tapi saat x-nya itu masih dalam wujud variabel bebas, gitu ya. Ini turunannya dari masih dalam bentuk fungsi. Kalau dari nilai-nilai yang di atas tadi, contoh-contoh yang di atas tadi kan, kesemuanya hasilnya langsung bentuk bilangan. Contohnya yang di atas tadi, yang ini. Nah, ini langsung dalam bentuk bilangan. Turunan f aksen di titik 1 ya 1, gitu ya. Kemudian, contoh lain tadi, yang ini, nah ini.
turunan F di titik 3 min 1/9. Jadi hasilnya langsung bentuk konstanta tertentu, langsung nilai tertentu. Tapi kalau yang kita maksud di sini, yang di sini, nah ini nanti hasilnya masih dalam bentuk fungsi, berarti fungsi diturunkan hasilnya masih dalam bentuk fungsi, itu ya. Lah notasi-notasi yang lain dari turunan adalah seperti ini, atau f aksen x itu bisa ditulis dengan y aksen, gitu ya. Kemudian bisa ditulis lagi dengan dy per dx, nggak boleh. Kemudian dfx per dx ini juga bisa. Atau ditulis lagi dengan ini d indeks xy itu juga bisa. Atau ditulis dengan d indeks x fx itu juga bisa. Maksudnya ini turunan dari fungsi y, gitu ya, derivatif fungsi y terhadap x ini juga sama derivatif dari fungsi fx terhadap x, gitu ya. Ini ditulis dalam bentuk ini juga boleh. Ini sering dikatakan dengan notasi Leibniz. Dy per dx ini yang sering kita kenal biasanya ya, dy per dx atau y aksen atau f aksen x itu yang sering kita gunakan. Nanti kalau Anda bicara di kalkulus keubah banyak, nggak tahu kalau di sipil belajar atau enggak. Kalau di matematika, di teknik industri itu mereka belajar apa namanya? Belajar kalkulus keubah banyak. Jadi nanti belajar turunan parsial, turunan dari fungsi-fungsi yang peubahnya lebih dari satu. Nanti kalau 2 kali turunan nanti jadi dxx, dxy, dyy, dan sebagainya. Itu maksudnya adalah derivatif dari fungsi y terhadap variabel x dulu, dilanjutkan terhadap variabel x, dilanjutkan terhadap variabel y, itu bisa. Jadi turunan yang berturut-turut gitu ya. Jadi kalau kita bicara di kalkulus ini, kalkulus 1 ini, kita hanya bicara untuk fungsi satu peubah, maka turunannya terhadap satu peubah x saja. Notasi-notasinya seperti ini. Yang paling populer kita kenal ya ini tadi, f aksen x, y aksen, atau dy per dx gitu. Itu ya. Nah, aturan pencarian turunannya, kalau yang pertama, jika fungsi f itu adalah fungsi konstan, jadi fx sama dengan k gitu aja, maka turunan dari fungsi f itu adalah 0 untuk x berapapun ya. Jadi kalau x-nya adalah fungsi konstan berarti kalau digambar dalam bentuk garis ya, garis lurus horizontal gini, maka turunan pertama fungsi tersebut di titik x berapapun itu pasti hasilnya 0. Atau ditulis f aksen x sama dengan 0. Yang kedua, fungsi-fungsi pangkat. Jadi kalau kita punya x pangkat r diturunkan terhadap x, itu hasilnya adalah ini r kali x pangkat r-1 ini ya. Ini rumus dasar yang sering kita gunakan ya. Jadi kalau kita punya x pangkat r diturunkan terhadap x, hasilnya adalah r kali x pangkat r-1. Jika r-nya elemen bilangan real. Jadi pangkatnya itu yang penting bilangan real. Nah, berikutnya ini, kalau kita jumlahan dua buah fungsi, kalau diturunkan terhadap x, kita sama dengan menurunkan masing-masing fungsi tersebut. Jadi kalau fx ditambah dengan gx atau dikurangi juga sama aja, dikurangi dengan gx, diturunkan terhadap x, kita sama dengan mencari turunan masing-masing fungsi tersebut baru ditambahkan atau baru dikurangkan. Ya. Jadi fungsinya boleh Anda tambahkan dulu baru diturunkan boleh, atau diturunkan dulu baru ditambahkan atau dikurangkan boleh. Nah, itu kalau penjumlahan lebih simpel. Nah, kalau perkalian yang hati-hati ya. Jadi kalau fx kali gx diturunkan terhadap x, hasilnya adalah f aksen gx, f aksen x gx ditambah fx g aksen x. Atau kalau dulu biasanya kita pakai uv itu ya. Jika fx itu u, jika gx itu adalah v, maka turunannya terhadap x adalah u aksen v plus uv aksen, itu maksudnya seperti itu. Kemudian yang kelima, jika dia bentuknya pembagian fungsi rasional fx per gx, maka aturannya adalah jika fx itu kita misalkan u, g-nya kita misalkan v, maka menjadi u aksen v minus uv aksen per v kuadrat, gitu ya. Ini yang bawah v-nya tidak boleh sama dengan 0, atau gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau perkalian tadi pakai tanda plus ya, u aksen v plus uv aksen. Kalau pembagian pakai tanda minus, u aksen v min uv aksen dibagi dengan v kuadrat. Itu aturan-aturan untuk mencari turunan, baik fungsi konstan, fungsi polinomial,
fungsi pangkat atau fungsi-fungsi perkalian fungsi dan fungsi-fungsi rasional seperti ini aturannya. Nah, kita bisa mengaplikasikan aturan-aturan ini untuk mencari derivatif dari berbagai macam fungsi. Kalau Anda mau buktinya, bukti yang keempat tentang perkalian ini, kok ini bisa jadi seperti ini bagaimana? Kita bisa pakai begini. Jadi kalau Hx itu adalah, kita misalkan fx gx itu adalah Hx itu ya, maka Hx kan turunan pertama, itu kan rumusnya seperti ini. Hx plus H min Hx, nah ini jadinya jonggo H mana ini. Harusnya P gitu aja ya. Px itu, Px sama dengan Fx kali Gx, berarti P aksen X itu adalah Px plus H min Px per H, karena hanya ini untuk konstanta ya. Ini dikira sama ini, H fungsi dengan H konstan. Untuk pilihannya menuju 0, nah karena ini tadi Hx plus H, nggak apa-apa lah. Hx plus H itu adalah perkalian Fx kali Gx, maka Hx plus H ini menjadi Fx plus H kali Gx plus H. Yang Hx sama dengan Fx kali Gx. H tetap H gitu ya. Ya H yang miring itu H konstan maksudnya. Nah ini kalau kita jabarkan, ini dengan ini jadi apa? Menjadi seperti ini. Jadi bagian atas ini sama dengan ini. Di Fx plus H kali Gx plus H dikurangi dan ditambah dengan nilai yang sama maksudnya. Dikurangi Fx plus H Gx tambah Fx plus H Gx, kan maksudnya ini tidak mengurangi nilainya. Maksudnya ini, pada karo kita di min 1 plus 1 kan pada ditambah 0 kan ya. Jadi nggak masalah ini. Ini untuk biar enak saja di sini. Jadi nanti kalau yang bagian Fx plus H kita faktorkan di sini, sisanya tinggal ini, Gx plus H min Gx, jadi ini. Fx plus H ini difaktorkan, sisanya tinggal ini. Gx plus H dan Gx di sini, Gx plus H min Gx per H. Bagian Gx plus H, berarti bagian yang Gx plus H itu ini sama Fx, bagian yang Gx plus H. Oh, sebentar, ini kayaknya ada yang penulisannya yang agak keliru ini. Atau enggak keliru sih, ini nanti bisa dijabarkan. Kalau ini Anda kalikan semua ini nilainya, ini Anda kalikan ini kalikan ini kalikan ini kalikan ini. Nanti kalau ini Anda tambahkan totalnya sama dengan yang di atas, tidak merubah nilainya. Itu ya. Kemudian di sini limitnya bisa dimasukkan ke masing-masing ini, suku ini sama ini. Nah, kita akan punya seperti ini berarti ya. Yang ini adalah Fx, yang ini adalah G aksen, yang ini adalah Gx, yang ini adalah F aksen. Jadinya menjadi ini F aksen X Gx plus Fx G aksen X, atau yang tadi itu U aksen V plus UV aksen gitu ya. Itu kalau mau buktinya, tapi kalau enggak yo nggak apa-apa, Anda tinggal pakai aja aturan-aturan di sini ini. Kemudian kita coba terapkan ke yang pertama di sini, ke fungsi polinomial ini. Fungsi polinom fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 4. Nah, karena kita bisa menggunakan aturan tadi itu, x pangkat r itu kan r kali x pangkat r min 1, berarti x pangkat 3 menjadi 3x kuadrat, 3x kuadrat menjadi 3 kali 2x, 4 karena dia konstan menjadi 0. Maka hasilnya sama dengan 3x kuadrat plus 6x gitu ya. Ini gampang saya kira Anda, untuk anak semester 1 Anda sudah lewat SMA ya. Yang kedua, kalau dia perkalian, rumusnya ini kita bisa pakai rumus tadi itu U aksen V, UV aksen, berarti anggaplah ini U, ini V gitu ya. Maka U aksen V 3x kuadrat kali V-nya ini plus UV aksen, U-nya tetap X pangkat 3 plus 1, V aksen berarti ini 2X plus 2. Udah, tinggal dijabarkan, kalau mau dikalikan semuanya hasilnya sama dengan ini.
Yang agak panjang itu kalau rasional seperti ini, pembagian. Kalau ini U, ini V, maka menjadi ini U aksen ini 1, V tetap, X kuadrat per 1, min U-nya tetap, sorry, U V aksen, jadi ini V aksennya ini yang bawah ini menjadi 2X, U-nya X plus 3, per V kuadrat, X kuadrat plus 1 dikuadratkan. Boleh sampai sini aja boleh. Kalau mau dijabarkan lebih lengkap juga boleh. Tapi kalau sudah nggak bisa Anda bagi, sudah nggak bisa Anda faktorkan, ya sudah berhenti sampai di sini nggak apa-apa. Itu ya. Ini apa ini? Latihan. Latihan saya kira nanti bisa kita masukkan ke tugas saja. Sampai di sini dulu kira-kira materi kita tentang konsep turunan dan aturan-aturan turunan. Ada pertanyaan dari Anda? Ini banyak mengulang materi di SMA dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa Anda sampaikan dulu. Monggo. Halo. Halo Pak. Ya, silakan. Belum, Pak. Yang terakhir tadi konsepnya sama kayak yang di SMA kan turunannya itu. Ini Mas ya. Contoh-contoh Iya. ini Mas ya. Sama Mas. Sama. Jadi gimana? Oh ya itu. Jadi ini kalau perkalian UV kita pakai U aksen V plus UV aksen. Kalau pembagian U per V kita pakai U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Ini sama kayak di SMA dulu ya. Oh iya. Makasih Pak. Iya, sama-sama Mas. Ada lagi yang lain? Ada lagi dari yang lain? Monggo. Ya ada? Pak, saya mau nanya Pak. Silakan Mas. Yang di contoh kedua itu kan 3x pangkat 4 plus 6x pangkat 3 Pak. Nah itu di bawahnya kan 5x pangkat 4 itu berarti dikalikan berapa ya Pak? Supaya hasilnya 5x pangkat 4 terus 8x pangkat 3. Apakah dikali pelangi atau gimana Pak itu? Ini ke sini ya? Ini Iya, ke sini kan. tinggal dijabarkan saja Mas. Kalau yang ini perhatikan langkah pertama ke langkah kedua ini kan dikalikan masing-masing ini. Iya Pak, iya. Jadi ini 3x kuadrat kali x kuadrat jadi ini kan. Iya betul. 4. Terus ini dikalikan 2x jadi 6x pangkat 3. 3x kuadrat dikali 3 jadi 9x pangkat 9. 9x pangkat 2. Ya, terus yang ini kan kita pakai kali biasa itu ya. Iya kali biasa. 2x pangkat 4, terus x pangkat 3 kali 2, 2x pangkat 3. 1 kali 2x, 2x. 1 kali 2, 2. Kalau setelah ini kan berarti kita tambahkan yang pangkatnya sama, maksudnya gitu Mas. Jadi x pangkat 4 dengan x pangkat 4 di sini ada 3, di sini ada 2, hasilnya 5, gitu maksudnya. Oh iya betul. Terus yang ini x pangkat 3 kan ini 6. Di sini 2. Jadi 6 tambah 2 berapa? 8 x pangkat 3. Yang x kuadrat dia sendirian. Nggak ada yang lain x kuadratnya, berarti tetap x kuadrat. Itu ya. 2x dia sendirian, tetap 2x. 2 juga yang konstan sendirian, dia 2. Gitu maksudnya Mas. Jadi kita jumlahkan yang pangkat-pangkatnya sama. Gitu. Oke. Paham? Baik Pak, sudah paham Pak. Baik, yang lain ada lagi pertanyaan yang lain, monggo. Pak, izin bertanya Pak. Silakan Mas. Bisa didekatkan mikrofonnya, agak kecil suaranya. Oh iya Pak. Kalau ini kan turunan itu untuk mencari garis kemiringan itu Pak. Nah kalau hubungannya sama anti turunan atau integral itu apa Pak? Secara garis besarnya. Oke, kalau itu hanya salah satu saja sih Mas. Salah satu terapan dari turunan, atau tadi bisa dibilang latar belakang juga bisa, atau terapan juga bisa, itu adalah untuk menghitung kemiringan garis singgung tadi ya. Salah satunya itu. Kemudian untuk menghitung rumus tadi, kecepatan sesaat itu ya. Nanti manfaat yang lain banyak. Misalkan kalau terkait dengan persamaan garis singgung itu, maka kita bisa menentukan yang namanya nanti titik maksimum atau puncak. Itu ya. Titik maksimum atau puncak. Lah, titik maksimum atau puncak yang selama ini kita kenal hanya titik maksimum yang di
persamaan kuadrat. Jadi seperti ini saya kasih gambaran biar Anda punya gambaran. Kalau kaitannya dengan apa Mas? Kalau kaitannya dengan integral, dia hanya ini. Integral itu anti turunan gitu aja. Integral itu anti turunan, jadi dia hanya kebalikan dari turunan. Itu kalau kaitan antara integral dengan turunan. Tapi kalau mau aplikasi dari turunan yang lain gitu ya. Kalau manfaatnya apalagi Pak, saya kan anak kalkulus Pak, anak sipil gitu ya. Nanti kira-kira manfaatnya untuk apa? Yang pertama misalkan kalau kita punya fungsi seperti ini x kuadrat min 2x per 1 gini ya. Nah, kita mencari titik puncak dari grafik fungsi ini kan kita bisa menggunakan konsep turunan. Jadi suatu fungsi itu akan mencapai titik maksimum atau minimum. Titik puncak itu bisa dalam bentuk maksimum, bisa minimum ya. Kalau minimum itu berarti seperti itu. Kalau maksimum biasanya kalau pangkat tertingginya kuadratnya itu adalah ini ya, minus itu biasanya kan nanti dia plus 6x min 3, misalkan seperti ini. Nah, yang hijau ini titik puncaknya di bawah, berarti dia titik minimum. Yang biru ini titik puncaknya di atas ini, berarti dia titik maksimum. Kalau pakai GeoGebra enak sih, tinggal titik klik itu ketemu ya. Tapi kalau secara matematis konsepnya itu maksudnya dia mencapai titik puncak itu ketika gradien garis singgung di titik tersebut kan sama dengan 0. Gitu ya. Kenapa bisa 0, Pak? Karena kalau kita menentukan ini G aksen sorry, salah. G aksen 3 gitu. Karena ini G aksen 3 turunan dari fungsi G di titik 3 kan berarti di sini ini. Titik 3 ini turunannya sama dengan 0. Maksudnya apa turunannya sama dengan 0? Itu maksudnya kemiringan garis singgungnya di titik X sama dengan 3 itu adalah 0. Jadi Y sama dengan 6. Nah ini. Garis Y sama dengan 6, yang merah ini adalah garis singgung dari grafik fungsi Gx ini yang biru ini di titik X sama dengan 3. Ini titik X sama dengan 3 tadi ya. Ternyata kemiringan dari Y sama dengan 6, Y sama dengan 6 ini kan kalau diturunkan kan 0 kan ya, Y aksennya kan 0, konstan. Lah, berarti bentuknya kan seperti ini. Bentuknya dia mendatar horizontal. Lah, ketika suatu fungsi itu kok disinggung dengan satu garis yang mendatar atau horizontal, itu maksudnya kedudukan fungsi itu sedang istilahnya dulu apa ya Anda ya? Sedang tidak naik dan tidak turun gitu ya. Kalau kita ambil titik-titik di sini, dan ya titik di sini itu berarti fungsi itu sedang naik. Di sini sedang naik, di sini sedang naik gitu ya. Tapi saat di sini itu fungsi itu sedang monoton gitu ya. Sorry kok monoton tuh. Sedang tidak naik dan tidak turun. Nah, kalau di sini kan dia sedang turun. Titik-titik yang di sini ini turun terus gitu. Dan seterusnya turun terus. Yang di sini ini titik-titiknya titik saat fungsi itu naik terus. Tapi saat di sini X sama dengan 3, fungsi itu tidak naik dan tidak turun, dan salah satu indikatornya adalah ketika garis singgungnya itu horizontal, mendatar seperti ini. Maka kaitannya nanti kenapa Pak dulu ketika kita menentukan nilai maksimum minimum itu harus menggunakan turunan. Nah, karena kaitannya di sini ini. Turunan itu berarti gradien, turunannya 0 berarti gradien garis singgungnya 0. Lah, garis singgungnya gradiennya 0 itu maksudnya mendatar. Lah, kalau mendatar itu berarti yang disinggung sedang tidak naik dan tidak turun, berarti pada titik puncak maksimum atau minimum. Gitu ya. Jadi kalau kita misalkan nanti melihat suatu gelombang itu nanti kalau Anda bicara di kalkulus bisa gelombang
gelombang ombak misalkan gitu kan ya. Kemudian mungkin juga gelombang gempa dan sebagainya gitu kan ya. Magnitudo apa istilahnya, magnitudo apa amplitudo kalau di gempa itu saya lupa itu ya. Gelombangnya maksimum berapa itu untuk melihat melihat nilai maksimumnya, nilai minimumnya itu bisa kita menggunakan konsep turunan. Pak ini kan satu dua dimensi Pak, mudah ya, dua dimensi itu gambar untuk fungsi-fungsi yang satu peubah. Kalau fungsinya dua peubah, nanti gambarnya bentuknya adalah tiga dimensi nanti. Coba bisa kita lihat di sini. Kalau misalkan kita punya fungsi, saya akan beri contoh Anda biar Anda graf 3D graphics. Yang grafis ini saya, nah ini. Y sama dengan misalkan kuadrat Y kuadrat X misalkan ini hanya misalkan saja ya. Nah, ini adalah contoh apa namanya fungsi yang lebih dari dua variabel. Lebih dari satu variabel. Ini fungsi dua variabel ya. Jadi kalau fungsi dua variabel ini kalau kita gambarnya tiga dimensi nanti. Kita pangkaskan lagi. Lihat hasilnya. Ini hanya contoh biar Anda punya gambaran ya maksudnya ya. Nah, nanti kalau kita punya seperti ini, nah kita bisa melihat katakanlah ini gelombang atau ini benda tertentu atau apapun lah ya, atau ini suatu bangunan dan sebagainya. Nah, nanti Anda bisa menentukan titik-titik maksimum, titik-titik minimum dari bentuk-bentuk benda tiga dimensi itu dengan menggunakan turunan. Nah, kalau kita sudah bicara fungsi yang lebih dari satu peubah, namanya fungsi dua peubah ini, kita nanti menggunakan turunannya turunan parsial. Jadi turunannya terhadap X bisa sendiri, terhadap Y juga bisa ada turunannya sendiri. Jadi nanti turunannya lebih dari satu peubah nanti. Nanti nggak tahu kalau anak kalkulus, anak sipil diajari apa enggak tentang kalkulus peubah banyak. Mungkin harusnya juga dikasih ya, karena benda-benda di ruang tiga dimensi itu ada yang harus mau nggak mau kita nyatakan dalam bentuk fungsi tiga peubah. Padahal kalau teman-teman di kalkulus seringnya ketemunya kan justru dengan benda-benda tiga dimensi ya. Jadi kalau kita bicara di kalkulus satu ini, memang kita hanya bicara di kalkulus satu peubah saja. Jadi Y sebagai fungsi terhadap peubah X. Y sama dengan Fx gitu aja. Jadi itu terapan dari ini ya, terapan dari turunan. Terapannya yang paling sering digunakan adalah untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum, atau untuk menentukan fungsi itu kapan dia monoton naik, kapan dia monoton turun. Itu ya. Nanti kalau turunannya itu saat turunannya positif, maka dia monoton naik. Saat turunannya nilainya negatif, dia monoton turun gitu ya. Ini misalkan untuk melihat gelombang, bisa untuk melihat gelombang atau bisa untuk apapun. Nah, saya nggak terlalu paham ya, nanti teman-teman di kalkulus kalau Anda sudah belajar di semester lanjut mungkin akan Anda gunakan syarat-syarat itu. Jadi kalau f aksen X kurang dari 0, itu artinya fungsi itu sedang turun. Tapi kalau f aksen X lebih dari 0, artinya fungsi itu sedang naik, gitu ya. Dulu mungkin saat di SMA juga sedikit pernah disinggung seperti itu. Itu kalau terapan-terapannya. Tapi kalau masalah yang ditanyakan tadi kaitannya dengan integral, ya turunan itu adalah integral itu adalah anti turunan. Beberapa orang menyebut integral itu anti turunan. Anti turunan maksudnya kebalikan dari turunan. Itu Mas maksudnya, Mas. Nggak tahu menjawab pertanyaannya atau tidak yang saya jelaskan tadi. Ya, terima kasih Pak. Iya, Mas. Yang lain mungkin masih ada sedikit waktu kalau masih ada pertanyaan lagi. Masih ada pertanyaan lagi? Cukup?
Oke, kayaknya nggak ada ya. Baik, kalau cukup untuk hari ini kita cukupkan dulu ya. Silahkan nanti dipelajari juga file yang saya share itu secara teori lebih lengkap karena itu dari bukunya James Stewart yang saya potongkan bagian tentang derivatif atau turunan ini. Jadi teori-teorinya lebih lengkap di sana, ada contoh-contoh soal lebih banyak, latihan-latihan soal juga lebih banyak. Kalau Anda punya waktu, kalau Anda sedang longgar ospeknya, Anda kan ini semester 1 sibuk ospek gitu ya. Kalau Anda mau cari hiburan di tengah-tengah ospek, kerjakanlah soal kalkulus, yaitu hiburan Anda. Kan lebih menyenangkan nih mengerjakan tugas kalkulus ya daripada mengerjakan tugas ospek gitu. Baik, terima kasih. Kita ketemu lagi hari Kamis ya. Nanti kita lanjutkan tentang aturan-aturan turunan yang lain, yaitu aturan mencari turunan fungsi trigonometri, kemudian turunan fungsi dengan menggunakan aturan rantai gitu ya, apabila fungsinya berbentuk fungsi-fungsi komposisi gitu, dan lain-lain. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.